Bagaimana ya cara menyelesaikan soal pertidaksamaan rasional? Hai Sobat Pintar, kembali lagi di channel Belajar Online. Bersama saya Kak Widya, kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional. Sebelum kita masuk ke pertidaksamaan rasional, kira-kira apa ya bilangan rasional? Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Untuk pengertian pertidaksamaan rasional sendiri, yaitu suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional, yang mana fungsi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan fx per gx, di mana penyebutnya nanti gx itu tidak boleh sama dengan 0. Karena ini sebuah pertidaksamaan, sehingga dalam soalnya nanti kita akan ditandai dengan tanda hubung kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Untuk contoh bentuk pertidaksamaan rasional bisa seperti ini, yaitu x plus 1 per x min 2 lebih dari 0, atau juga 9 per x min 3 kurang dari atau sama dengan 2 per x plus 2. Cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional itu ada 3 langkah. Yang pertama yakni jadikan ruas kanan itu sama dengan 0. Setelah sudah dijadikan ruas kanannya itu sudah dijadikan 0, kemudian yang ruas kirinya kita harus selesaikan sampai sederhana mungkin. Dan yang kedua yaitu carilah pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. Itu juga disebut dengan titik kritisnya. Yang ketiga yaitu buatlah garis bilangan untuk menentukan interval atau batas penyelesaiannya. Misal, tentukan himpunan penyelesaian dari 1 per x kurang dari 0. Penyelesaiannya, langkah yang pertama kita harus pastikan bahwa ruas kanan itu sama dengan 0. Karena dalam soalnya itu ruas kanannya sudah sama dengan 0, sehingga kita lanjut ke langkah kedua, yakni kita tentukan titik kritisnya. Dari mana kita tentukan titik kritisnya? Yaitu dari pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. Karena di situ untuk pembuat 0 pembilangnya itu sudah sama dengan 1, sehingga titik kritisnya itu diperoleh dari pembuat 0 penyebut, yakni x sama dengan 0. Setelah sudah kita tentukan titik kritisnya, lalu kita membuat garis bilangan. Ingat ya Sobat Pintar, dalam sebuah soal pertidaksamaan penyelesaiannya kita harus wajib membuat garis bilangan. Ingat ya. Nah, setelah kita buat garis bilangan di titik 0, lalu kita tentukan mana daerah yang positif dan mana daerah yang negatif. Dengan cara apa kita mencarinya? Yaitu dengan cara menguji titik. Misalkan kita uji titik di sebelah kanannya 0. Misalkan kita ambil angka 1, sehingga angka 1 ini kita masukkan ke formula 1 per x sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. 1 merupakan bilangan positif, sehingga daerah kanannya 0 merupakan daerah positif. Nah, kita sudah tahu daerah positifnya. Sekarang kita tentukan uji titik di daerah sebelah kirinya 0. Misalkan kita ambil negatif 1, kemudian kita masukkan ke formula sehingga yang didapatkan adalah negatif 1. Karena yang kita peroleh adalah negatif, sehingga daerah sebelah kirinya 0 merupakan daerah negatif. Nah, kita sudah tahu mana daerah yang positif dan mana yang daerah negatif. Tinggal kita cari mana daerah penyelesaiannya, yaitu kita kembalikan lagi ke apa yang diminta soal. Yang diminta soal ternyata 1 per x kurang dari 0, sehingga daerah penyelesaiannya yaitu ke daerah negatif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari 1 per x kurang dari 0 sama dengan x, di mana x kurang dari 0 dan x anggota bilangan real. Masuk ke contoh soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama 2x min 7 per x plus 1 lebih dari 3. Yang kedua 3 per x min 5
kurang dari 5 per X min 3. Penyelesaian yang pertama, 2X min 7 per X plus 1 lebih dari 3. Biasanya kalau ada soal seperti itu, biasanya langsung dikalikan silang ya. Nah, sehingga menjadi 2X min 7 lebih dari 3 kali X plus 1. Nah, sebenarnya itu penyelesaian seperti ini itu salah ya Sobat Pintar. Kenapa salah? Karena di dalam penyebutnya itu masih ada variabelnya, sehingga kita tidak tahu nilainya negatif atau positif, dan nanti juga akan berpengaruh juga terhadap tanda pertidaksamaannya. Sehingga yang benar bagaimana? Yang benar kita masukkan ke cara menyelesaikan pertidaksamaan tadi, yaitu ruas kanannya kita harus jadikan 0, sehingga angka 3 yang sebelumnya di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga menjadi 2X min 7 per X plus 1 min 3 lebih dari 0. Kemudian kita selesaikan sampai sederhana mungkin. Caranya yaitu kita samakan penyebutnya, yaitu 3 nanti kita kalikan dengan X plus 1. 2X min 7 per X plus 1 min 3X plus 1 per X plus 1 lebih dari 0. Kemudian kita sederhanakan sehingga diperoleh negatif X min 10 per X plus 1 lebih dari 0. Setelah kita sudah kita sederhanakan, kemudian kita cari titik kritisnya, yaitu diperoleh dari pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. Untuk pembuat 0 pembilangnya, negatif X min 10 sama dengan 0, sehingga negatif X sama dengan 10 dan X sama dengan negatif 10. Untuk pembuat 0 penyebutnya, yaitu X plus 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan negatif 1. Setelah kita tentukan titik kritisnya, kita buat garis bilangannya, yaitu di titik negatif 10 dan negatif 1. Nah, setelah itu kita cari daerahnya, daerah yang positif dan daerah yang negatif. Kita misalkan uji titik di sebelah kanannya negatif 1. Misalkan kita ambil titik-titik 0. Lalu kita masukkan kemana? Yaitu kita masukkan ke negatif X min 10 per X plus 1 lebih dari 0. Kita masukkan sehingga diperoleh negatif 0 dikurangi 10, dan hasilnya adalah negatif. Setelah itu yang penyebutnya X plus 1, 0 ditambah 1 hasilnya positif, sehingga negatif dibagi positif hasilnya negatif. Jadi arah sebelah kanannya negatif 1 merupakan daerah negatif. Kita sudah tahu untuk daerah sebelah kanannya negatif 1. Sekarang kita cari daerah di antara negatif 1 sampai negatif 10. Misal kita ambil titik negatif 2, kemudian kita masukkan lagi dan kita peroleh negatif kali negatif 2 hasilnya 2. 2 dikurangi 10 hasilnya negatif. Nah, itu yang penyebutnya negatif 2 ditambah 1 hasilnya negatif. Negatif bagi negatif hasilnya positif, sehingga daerah di antara negatif 10 sampai negatif 1 adalah daerah positif. Nah, kita sudah tentukan daerah di sebelah kanannya negatif 1, daerah di antara negatif 10 sampai negatif 1. Sekarang kita coba di daerah sebelah kirinya negatif 10. Misal kita ambil negatif 11, lalu kita masukkan lagi negatif 11 dikali negatif 11 dikurangi 10 hasilnya positif. Kemudian untuk penyebutnya negatif 11 ditambah 1 hasilnya negatif, sehingga positif dibagi negatif sama dengan negatif. Jadi daerah sebelah kirinya negatif 10 merupakan daerah negatif. Nah, sudah kita tentukan mana daerah yang negatif dan mana daerah yang positif. Setelah itu kita kembalikan lagi ke
soal apa yang diminta oleh soal. Ternyata yang diminta oleh soal ternyata lebih dari 0, sehingga daerah penyelesaiannya itu di daerah yang positif. Jadi daerahnya itu terletak di antara negatif 10 sampai negatif 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari 2x-7 per x plus 1 lebih dari 3 itu nilainya yaitu x, di mana x itu nilainya di antara negatif 10 sampai negatif 1, atau bisa kita tulis x di mana negatif 10 kurang dari x dan x kurang dari negatif 1, dan x merupakan anggota bilangan real. Untuk penyelesaian yang kedua, 3 per x min 5 kurang dari 5 per x min 3. Sama caranya seperti soal sebelumnya, yaitu 5 per x min 3 kita pindah ruaskan sehingga ruas kanannya itu nanti sama dengan 0, hingga menjadi 3 per x min 5 per x min 3 kurang dari 0. Setelah itu kita sederhanakan dengan cara menyamakan penyebutnya, yaitu kita kalikan silang. 3 nanti dikalikan dengan x min 3 dan 5 dikalikan dengan x min 5. Dan untuk penyebutnya sehingga x min 5 dikali x min 3 sehingga menjadi 3 kali x min 3 per x min 5 kali x min 3 min 5 kali x min 5 per x min 5 kali x min 3 kurang dari 0. Kemudian kita sederhanakan sehingga diperoleh negatif 2x plus 16 per x min 5 kali x min 3 kurang dari 0. Nah, setelah kita sederhanakan, kemudian kita tentukan titik kritisnya, yaitu dari pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. Untuk pembuat 0 pembilangnya, negatif 2x plus 16 sama dengan 0, hingga negatif 2x sama dengan negatif 16, dan x itu sama dengan negatif 16 dibagi negatif 2, sehingga x itu sama dengan 8. Untuk pembuat 0 penyebutnya, di situ ada 2, yaitu x min 5 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 5, dan x min 3 sama dengan 0, sehingga x itu sama dengan 3. Setelah itu kita buat garis bilangannya, yaitu di titik 3, 5, dan 8. Di situ ada daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Misalkan kita uji titik di daerah 1, misalkan kita ambil 2, kemudian kita masukkan ke formula negatif 2x tambah 16 per x min 5 kali x min 3. Kemudian kita masukkan, ternyata hasilnya negatif 2 kali 2, ternyata hasilnya negatif 4. Negatif 4 ditambah 16 hasilnya positif. Kemudian 2 dikurangi 5 hasilnya negatif. Kemudian dikali 2 dikurangi 3 hasilnya negatif. Negatif kali negatif ternyata hasilnya positif. Jadi positif bagi negatif, positif sama dengan positif. Jadi daerah yang pertama itu merupakan daerah positif. Nah, setelah itu kita cari daerah yang kedua. Misalkan kita ambil titiknya itu di titik 4. Kemudian kita masukkan ke formula sehingga menjadi negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Negatif 8 tambah 16 hasilnya positif. Kemudian dimasukkan ke penyebutnya, 4 dikurangi 5 hasilnya negatif, 4 dikurangi 3 hasilnya positif, negatif kali positif hasilnya negatif. Jadi positif bagi negatif itu hasilnya negatif. Jadi daerah yang kedua itu merupakan daerah negatif. Nah, karena kita sudah temukan daerah satunya itu positif dan daerah yang keduanya negatif, sehingga kita tidak harus menguji titiknya lagi karena di situ sudah tidak ada nilai kembar, sehingga daerahnya itu nanti akan berselang-seling. Di situ daerah satu positif sehingga daerahnya 2 negatif, jadi daerah yang ketiga itu positif dan daerah yang ketiga, daerah yang keempat adalah negatif. Kemudian kita cari daerah yang diminta oleh soal. Ternyata yang diminta soal adalah daerah kurang dari 0, sehingga daerah penyelesaiannya ada di daerah 2 dan daerah 4.
yaitu daerah di antara 3 sampai 5 dan daerah di sebelah kirinya 8. Sehingga dapat kita simpulkan himpunan penyelesaiannya yaitu X, di mana X itu nilainya di antara 3 sampai 5 atau X itu lebih besar dari 8. Atau bisa kita tulis X di mana 3 kurang dari X dan X kurang dari 5 atau X lebih dari 8 dan X merupakan anggota bilangan real. Sekian ya Sobat Pintar untuk penjelasan tentang pertidaksamaan rasional. Gimana Sobat Pintar? Sudah paham ya? Dan jangan lupa like, subscribe, and share untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Salam belajar online.